Oke, di sini kita akan membahas contoh soal ya. Contoh soal pertama untuk formulasi pakan. Di sini ada soal bagaimana cara menyusun formulasi pakan untuk ikan lele dengan bahan baku tepung tulang ikan dan tepung polar. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya kita di sini punya dua bahan. Bahan yang pertama adalah tepung tulang ikan, kita singkat TLI ya. TLI tepung tulang ikan dan juga tepung polar atau TP. Nah, pakan ikan itu diharapkan mengandung protein sebesar 28,5%. Nah, target pakan kita itu memiliki konten protein sebesar 28,5% dalam per 100 gram. Jadi ini perlu jelas ya, ini ada 100 gram. Nah, per 100 gram. Kandungan protein kasar pada masing-masing bahan yaitu adalah 50. PK-nya atau protein kasar itu 56%. Terus untuk yang tepung polar itu PK-nya 11% aja. Nah, di metode di sini kan kita tahu ya, untuk target kita hanya satu, yaitu protein saja, dan di sini pun hanya ada terdapat dua bahan baku, yaitu tepung tulang ikan dan juga tepung polar. Maka di sini kita menggunakan metode bujur sangkar. Oke. Oke, ini adalah metode bujur sangkar. Oke, nah di sini kita analisis dulu nih. Untuk metode bujur sangkar itu kan ada dua jenis ya, ada protein primer dan juga ada protein sekunder. Untuk protein primer ini dia memiliki konten protein lebih dari 20%. Sedangkan temannya, salah satunya lagi yaitu protein sekunder, itu konten proteinnya kurang dari 20%. Maka di sini yang primer adalah tepung tulang ikan, ini primer. Dan untuk tepung polar ini sebagai tepung sekundernya atau protein sekundernya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung hitung nih. Kita sudah mengetahui diketahui dan ditanyakannya. Sekarang kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Oke, di sini kita coba buat dulu ya ini ya. Seperti ini. Nah, untuk ini bujur sangkarnya, ini persegi panjang sih. Nah, di sini ini protein yang di atas yang di posisi A. Kita bagi dulu ya, ada posisi A, posisi B, C, dan D, dan juga E. Nah, untuk A ini adalah untuk protein primer, PP ya, kita singkat saja PP. Terus untuk yang B ini adalah protein sekunder. Terus untuk yang C ini target protein sekunder. Terus untuk yang D ini adalah target protein primer. Terus untuk kemudian yang E ini adalah protein target kita atau target protein. Nah, seperti ini ya. Maka dari sini kita bisa ambil langkah selanjutnya. Berarti kita buat lagi ini bujur sangkarnya. Nah, di sini yang di titik A ini adalah kandungan protein primer yang kita miliki, yaitu adalah 56% ya.
Di sini 56%. 50 sekali. 56%. Terus yang di bawahnya protein sekundernya yaitu adalah 11%. Nah, di sini kita punya target protein. Target protein yang kita inginkan berapa sih? Yaitu 28,5%. 28,5%. Nah, bagaimana sih cara untuk mengisi yang C dan juga yang D? Nah, untuk target protein sekundernya kita bisa lakukan kita bisa melakukan pengurangan dari si protein yang targetnya. Jadi untuk mengisi yang bagian target protein sekunder di sini kita kurangi, yaitu 28,5 dikurangin 11, maka diperolehlah 17,5%. 17,5%. Nah, terus kemudian untuk yang target protein primernya ini kita kurangi 56% dikurangi 28,5%, maka diperolehlah 27,5%. 27,5%. Nah, kemudian selanjutnya kita jumlahkan. Jadi ini posisinya seperti ini ya. Jadi yang ini ke sini, sini, terus kemudian ke sini, terus kemudian yang ini ke sini, sini ke sini. Kemudian yang ini kita jumlahkan. 17,5% ditambah dengan 27,5%. Berapa nih? Ada 45 ya. Coba kita hitung. Tambah 17,5. 45%. 45. Ini untuk supaya tidak membingungkan ya, ini kita hapus ya angka persennya. Jadi angka 45 saja biar bulat. Nah, ini kita keep nih angka 45. Nah, selanjutnya untuk kita butuh berapa persen sih penggunaan dari si tepung tulang ikannya gitu kan. Tepung tulang ikannya langsung aja di sini, tepung tulang ikan TLI ya. Ini yang kita perlukan, tepung tulang ikan yang kita perlukan 27 ya, yang ini ya, yang bawah ini yang ini 27,5 sekali 27,5 dibagi 45 dikali 100 sama dengan apa nih? Mana kalkulator hilang? 27,5 dibagi 45 dikali 100 berarti 61,1%. 61,11%. Terus kemudian untuk tepung polar. Tepung polarnya kita butuhnya 17,5%. 17,5 dibagi 45 dikali 100 sama dengan apa nih? 17,5 dibagi 45 dikali 100%. 38,89%. Nah, berarti yang kita butuhkan yaitu jawabannya
Jadi jawabannya adalah untuk membuat pakan ikan lele dengan target protein 28,5%. Oh iya, ini belum selesai ya. Tadi kan per 100 gram ya. Dalam 100 gram. Nah, ini dalam 100 gram. Kita lanjutkan lagi. Berarti nanti kita tikar aja. 100 gram dikali 61,11%. Ini juga sama. 100 gram dikali 38 38,89. Berarti yang ini kita butuh 61,11 gram. Yang ini kita butuh 38,89 gram. Nah, maka di sini jawabannya untuk membuat pakan ikan dengan target protein 28,5% sebanyak 100 gram, maka diperlukan tepung tulang ikan sebanyak 61,11 gram dan tepung kolar sebanyak 38,89 gram. Seperti itu. Jika ada pertanyaan kembali, jika ada pertanyaan tambahan ya, berapa besar kontribusi tepung tulang ikan kontribusi tepung tulang ikan dalam memenuhi target protein atau protein akhir. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan seperti ini, gimana jawabnya? Maka jika ada pertanyaan seperti ini, kita langsung saja jawab. Tepung tulang ikan, dia ada berapa sih konten proteinnya? 56%. Atau jangan kontribusi, tepung tulang ikan doang aja. Kontribusi masing-masing bahan. Masing-masing bahan dalam memenuhi target protein. Nah, ya udah, untuk kontribusi TLI atau tepung tulang ikan, kita bisa cari dengan cara 56. Ini targetnya ya, komposisi protein dari si tulang ikannya. Terus kemudian dibagi dengan 100. Kemudian dikali dengan kontribusinya 61,11%. 61,11. Maka diperoleh apa nih? 56 dibagi 100 dikali 61,1. 34,22. 34,22%. Ya.
Oh, ini lebih nih proteinnya. Coba kita tanyakan dulu ya. Terus kemudian untuk tepung polar berapa? 11% per 100 dikali dengan 38,89 sama dengan 11 per 100 dikali 4,278 4,28 ya, 28%. Wah, ini lebih ini. Ada yang salah hitung atau tidak? Kita cek kembali. Oke, kita cross check ya. 56 dikurangin 27,5 dibagi 45 61. Oke, betul. Terus kemudian dikali 100 makan nggak? Masa? 56, salah. 56 per 100 dikali 61,11 34. Ini kalau misalnya dijumlahkan 34,22 ditambah 4,28 38,5%. Oh, ini berlebih ya, selisih ya, dengan selisih target kita 28,5%. Tetapi ternyata setelah dihitung keperluan dari protein kita ataupun target yang kita dapatkan itu berjumlah 38,5%. Nah, ini ada sedikit keanehan ya. Dimana kalau letak keanehannya? Kita cross check lagi. 27,5 betul. Terus kemudian dibagi 27,5 dibagi 45 dikali 100 itu 61%. Terus kemudian dikali 0,6 ya. Ada kekeliruan di dalam penentuan protein tepung ikannya. Kita coba lihat lagi ya soalnya. Betul kok. Oke. Ini coba kalau misalnya kita ubah nih ya, jadi 38,5% ya. Apakah akan menghasilkan jawaban yang sama juga? Kita coba buat lagi ujur sangkarnya. Sini 56. Sini 11. Di sini kita ganti jadi 38,5%. Terus kemudian berarti
56 dikurangin 38,5, 17,5%. 17,5, terus kemudian 38,5 dikurangin 11, 27,5. Oke. Terus kemudian ini ditambahkan masih sama ya, 45. Sekarang 27,5 dibagi 45 sama dengan berapa tadi? Kali 100. Tinggal dibalik saja ya berarti ya. Tinggal dibalik saja karena angkanya sama. Jadi untuk yang tepung tulang ikannya, oh ya, kita ada kesalahan di sini. Oh enggak, di mana? Iya, kita ada kekeliruan di sini nih. Pada saat penghitungan ini, ya harusnya ini bukan 27,5%, bukan 27,5, tapi ini adalah 17,5. Seperti itu ya. Di sini salah masukin. Jadi seharusnya ini bukan 27,5, tapi di sini itu diisinya dengan 17,5. Nah, untuk yang ini 27,5. Nah, hasilnya ini terbalik. Yang ini hasilnya 38,89. Ini juga 38,89. Ini juga 38,89. Berarti yang ini 61,11. 61,11. Berarti yang ini 61,11. Nah, coba kita cross check lagi ya. Jadi di sini kita hapus dulu yang bawahnya. Nah, di sini kita hapus juga ya. Ini ditukar. Jadi yang ini 38,89. Yang ini 61,11. Kita lihat lagi sekarang. 56 dibagi 100 dikali 38,89. 21,78. Terus kemudian untuk yang satunya lagi 111 bagi 100 dikali 61,11. 6,72. 6,72. Sekarang kita jumlahkan. 21,78 ditambah dengan 6,72. 28,5. Oke, correct ya. Oke, correct. Seperti itu ya. Oke. Jadi tadi ada kekeliruan ya. Jadi setelah diperoleh seperti ini, maka kita bagikan. Si 17 ini adalah jadi miliknya si tepung primer. Dan untuk yang bawah ini adalah untuk miliknya tepung sekunder. Oke, jadi kita bagi dua sisi. Ini memang khusus untuk tepung primer dan ini untuk tepung sekunder.
seperti itu.